Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2310 933010 dari kelompok 38 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan praktikum yang telah dilaksanakan yang terdiri dari 7 modul, yaitu modul 1 perencanaan proses dan modul terakhir adalah perancangan lintasan perakitan. Untuk modul 1 ini, perencanaan proses merupakan tahapan dalam perencanaan produksi, menentukan urutan langkah-langkah, metode, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Untuk yang terdapat pada modul 1 ini adalah part list, yang merupakan daftar lengkap yang berisi semua komponen material dan elemen yang diperlukan untuk merakit atau produksi suatu produk, dan diberikan informasi detail tentang setiap bagian yang dibutuhkan. Lalu ada struktur produk, yaitu struktur hierarki komponen yang membentuk satu produk. Biasanya mencakup daftar part, subassembly, dan hubungan antar komponen dalam bentuk struktur pohon atau bill of material. Untuk jenis struktur produk terdapat dua, yaitu explosion dan implosion. Explosion merupakan struktur produk yang menggambarkan suatu bagian yang dimulai dari produk akhir ke komponen penyusunnya. Sedangkan struktur produk implosion merupakan struktur yang menggambarkan suatu bagian yang dimulai dari komponen-komponen penyusun ke produk akhir. Selanjutnya adalah gambar teknik. Gambar teknik adalah susunan visual terperinci yang berfungsi sebagai bahan bahasa komunikasi grafis dan untuk menyampaikan informasi tentang desain atau produk secara objektif dan presisi. Gambar teknik menggunakan toleransi, yaitu penyimpangan yang masih diizinkan dari ukuran nominal atau satu komponen, dan fungsinya memastikan komponen tetap dapat dibuat serta dirakit dengan baik meskipun terdapat variasi proses manufaktur. Lalu pada gambar teknik ini terdapat proyeksi, yang merupakan cara menampilkan bayangan suatu benda nyata atau imajiner ke dalam gambar berdasarkan arah pandang tertentu, agar bentuknya dapat digambar dengan jelas. Jenis proyeksi terdapat dua, yaitu untuk jenisnya ada proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika. Untuk proyeksi Eropa merupakan benda berada di antara pengamat dan bidang proyeksi, sehingga tata letak tampak perlawanan arah. Untuk proyeksi Amerika, bidang proyeksi berada di antara pengamat dan benda, sehingga tata letak tampak searah posisi benda. Selanjutnya adalah assembly chart. Assembly chart adalah diagram yang menggambarkan hubungan dan urutan aliran komponen yang akan dirakit menjadi sebuah produk, yang memberikan deskripsi bagaimana komponen bergabung membentuk subassembly sehingga akhirnya menjadi produk jadi. Setiap subassembly yang sudah selesai dikerjakan akan diposisikan sesuai urutan simbol, seperti S1A1, S1A2, dan lain-lain. Lalu ada routing sheet. Routing sheet adalah dokumen manufaktur yang berisi urutan operasi lengkap yang harus dilalui suatu produk atau komponen selama produk produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Salah satu elemen penting dalam routing sheet adalah scrap, yaitu material atau produk yang tidak sesuai mutu atau tidak sesuai dengan standar. Untuk rumus scrap sendiri adalah jumlah scrap dibagi dengan jumlah input dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah Operation Process Chart atau PC, yang merupakan peta atau diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses operasi dan inspeksi yang dialami oleh suatu produk atau bahan atau material dari awal hingga menjadi produk jadi. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh tentang urutan operasi dan pemeriksaan yang diperlukan dalam proses produksi. Untuk lambang terdapat adalah ada operasi, transportasi, inspeksi, menunggu, penyimpanan, dan aktivitas ganda. Selanjutnya adalah modul 2, yaitu perancangan stasiun kerja. Stasiun kerja sendiri berarti suatu area atau lokasi tertentu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas produksi, di mana bahan baku diproses menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Di mana pada modul 2 ini terdapat elemen gerakan, yaitu gerakan yang dasar yang menyusun suatu aktivitas kerja manual yang bertujuan untuk memperoleh gerakan kerja yang efektif, efisien, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Dan metode elemen gerakan yang paling umum digunakan adalah metode Terblick, karena memecah pekerjaan menjadi elemen gerak paling dasar sehingga gerakan efektif dan inefektif dapat diidentifikasi dengan jelas. Untuk jenis elemen gerakan terdapat gerakan efektif, contohnya seperti aktivitas reach, grasp,
move, release, load, preposition, use, assembly, dan diassembly. Untuk triplet ineffective terdapat elemen gerak yang terdapat search, select, inspection, position, plan, hold, serta delay. Pada modul 2 ini terdapat kita akan membuat peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta tangan kanan dan tangan kiri adalah satu peta kerja setempat yang menggambarkan seluruh gerakan yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan saat bekerja maupun saat menganggur dalam pekerjaan manual yang bersifat berulang, di mana aktivitasnya seperti menjangkau, menunggu, memegang, maupun menempatkan. Selanjutnya, untuk peta kaki ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi aktivitas manual, tetapi juga sebagai dasar analisis untuk merancang metode kerja yang lebih efisien dan ergonomis. Lalu ada perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan, di mana perbaikan ini kita akan menggunakan stasiun kerja yang baru. Untuk perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan diperlukan karena masih terdapat aktivitas yang tidak efektif pada peta tangan kiri dan tangan kanan sebelumnya, sehingga masih banyak tangan yang menganggur, adanya tangan kanan ataupun tangan kiri yang menganggur dan gerakan yang tidak efektif. Hal ini terjadi akibat penempatan komponen yang tidak terstruktur sehingga memunculkan gerakan tambahan yang tidak bernilai tambah. Sesuai prinsip studi gerakan Gilbert, di mana gerakan harus dianalisis untuk menghilangkan yang tidak perlu dan menyederhanakan metode kerja agar lebih efisien. Selanjutnya adalah data antropometri, di mana data antropometri berarti kumpulan data numerik tentang ukuran, bentuk, dan kekuatan tubuh manusia. Data ini berisi tinggi badan, panjang lengan, dan lebar genggaman, yang umumnya disajikan dalam ukuran statistik seperti mean, standar deviasi, serta distribusi persentil berdasarkan demografi. Persentil tersebut menyatakan bahwa prestasi seorang di dimensi sama dengan dimensi yang sama. Untuk stasiun kerja sendiri, pada modul ini terdapat SK baru dan juga SK lama. SK awal adalah tata letak stasiun kerja yang menggambarkan pengaturan area produksi yang sebelum dilakukan perbaikan atau yang sebelum dilakukan desain ulang berbasis ergonomi. Sedangkan SK baru, stasiun kerja hasil desain ulang tata letak dan dimensi area kerja yang mengacu pada prinsip ekonomi serta data antropometri, sehingga lebih efisien dan juga mengurangi kelelahan dan risiko cedera pada operator. Lalu kita akan melakukan perancangan alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan suatu tugas. Fungsi utama alat bantu yaitu memudahkan dalam pengambilan komponen, di mana nanti akan digunakan pada SK baru. Selanjutnya pada modul 2, pembahasan terakhir adalah performansi atau performance. Adalah tingkat kinerja atau kemampuan suatu sistem, alat, proses, atau individu dalam mencapai hasil yang diharapkan, dilihat dari efektivitas dan efisiensinya. Fungsi performansi adalah untuk menilai dan memastikan seberapa baik stasiun kerja baru dapat digunakan dibandingkan stasiun kerja lama. Apakah waktu yang digunakan pada stasiun kerja baru lebih meningkat ataupun tidak, yang akan dianalisis pada performansi. Lalu masuk ke modul selanjutnya adalah pembakuan sistem kerja. Pada modul 3 ini, pembakuan sistem kerja berarti proses penetapan cara kerja dan waktu standar digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan, di mana pada modul ini terdapat precedence diagram yang merupakan alat analisis untuk menggambarkan hubungan ketergantungan antara aktivitas kerja sehingga urutan pekerjaan dapat disusun secara logis. Pada gambar ini untuk precedence sendiri menggunakan waktu baku pada bagian atasnya. Lalu ada kurva belajar. Kurva belajar menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja dengan penurunan waktu penyelesaian pekerjaan akibat peningkatan keterampilan operator, di mana pada kurva ini akan normalnya akan terus menurun karena operator akan semakin terlatih untuk merakit komponen, sehingga kurvanya akan umumnya menurun. Lalu ada studi waktu, di mana pengukuran waktu kerja dimulai dari uji kecukupan dan keseragaman data untuk memastikan data layak digunakan atau tidak. Lalu dihitung waktu siklus dan waktu normal, dan tahap akhir adalah penentuan waktu baku sebagai standar kerjanya. Untuk tahapannya sendiri ada uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku, di mana nanti akan diperoleh nilai waktu baku pada tahap akhirnya. Untuk rumus dan tujuan, untuk rumus dapat dilihat di sini, sedangkan untuk tujuan
untuk tujuan kecukupan data menilai apakah jumlah data sudah mencukupi. Sedangkan keseragaman data memastikan data seragam dan terkendali untuk waktu siklus, yaitu tujuannya untuk mencari rata-rata waktu dalam satu siklus kerja, waktu normal dengan tujuan waktu siklus yang dinormalkan, dan waktu baku adalah waktu standar kerjanya yang seharusnya. Lalu ada faktor penyesuaian, yaitu untuk menilai kinerja operator dibandingkan kondisi kerja normal, di mana terdapat 3 metode, yaitu SCUMART, Westinghouse, Objective. Di mana untuk ciri utama dari SCUMART adalah paling sederhana dan subjektif, untuk Westinghouse adalah paling umum dan seimbang, dan paling objektif adalah paling akurat dan paling rumit. Selanjutnya pada model 3 ini akan dibahas terkait dengan faktor kelonggaran atau allowance. Faktor kelonggaran yaitu merupakan tambahan waktu pada waktu normal untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi, kelelahan, serta hambatan yang tidak dapat dihindari, agar waktu baku mencerminkan kondisi kerja yang wajar dan manusiawi. Untuk jenis kelonggaran sendiri ada personal, yaitu kebutuhan pribadi selama jam kerja, kelelahan, yaitu pemulihan akibat beban fisik dan mental. Lalu ada keterlambatan tak terhindarkan, yaitu gangguan kecil di luar kendali operator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul 4. Modul 4 yaitu estimasi biaya produksi, di mana kita akan menganalisis biaya yang kita dapatkan dalam merakit komponen menjadi satu produk. Pertama itu adalah komponen biaya, yaitu analisis biaya dilakukan untuk mengetahui proporsi pengeluaran pada setiap unsur seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, di mana komponen biaya menjadi dasar pengendalian pengeluaran dan peningkatan mutu dan perencanaan anggaran yang tepat. Pada modul ini akan kita lakukan pengupahan, yaitu pemberian kompensasi dari perusahaan terhadap pekerja berdasarkan analisis jabatan seperti tugas, tanggung jawab, dan beban kerjanya, agar besar upah yang didapatkan adalah adil dan proporsional. Fungsinya untuk menyeimbangkan tanggung jawab dengan kesejahteraan, menjaga produktivitas serta motivasi kerja, dan memastikan kepatuhan pada standar upah minimum serta struktur skala upah. Metodenya terdapat metode ranking, klasifikasi, dan metode perbandingan faktor. Lalu terakhir adalah metode sistem angka. Lalu pada modul ini akan dibahas terkait dengan klasifikasi biaya, yaitu proses pengelompokan biaya secara sistematis berdasarkan karakteristik tertentu seperti unsur biaya, fungsi, perilaku, dan relevansinya untuk pengambilan keputusan agar informasi biaya tersaji andal dan mudah digunakan dalam perencanaan, pengendalian, serta penentuan biaya produk. Untuk biaya yang terdapat seperti biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi dan pemeliharaan, dan terakhir adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk biaya overhead pabrik sendiri menggunakan rumus, yaitu pertama cost pool rate dikali dengan cost drive. Untuk cost pool rate sama dengan total biaya dalam cost pool dibagi dengan total cost drive-nya. Lalu selanjutnya akan dibahas penyusutan, yaitu alokasi biaya biaya perolehan suatu aktivitas tetap selama masa manfaat tertentu. Tujuannya adalah untuk mencatat secara sistematis dan adil penurunan nilai aset tetap selama umur manfaatnya di dalam laporan keuangan. Penyusutan yang digunakan, metode yang digunakan adalah metode garis lurus, yang dimana beban penyusutan dibebankan dalam jumlah yang sama setiap periodenya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fixed cost, yaitu fixed cost atau biaya tetap, biaya yang totalnya tidak berubah dalam kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu. Contoh jenis biaya tetap seperti sewa gedung, gaji, penyusutan aset, asuransi, pajak, dan lain-lain. Sedangkan variable cost merupakan biaya yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya listrik, dan kemasan. Di mana biaya seperti bahan baku akan meningkat atau menaik sesuai dengan volume pembeliannya. Lalu ada biaya penjualan, yaitu
semua biaya yang terjadi dalam kegiatan menjual seperti biaya pemasangan banner, biaya promosi, dan gaji staf marketing pada perusahaan. Di mana pada modul ini juga akan dibahas terkait dengan HPP, HPP dan harga jual, BEP, dan laba rugi. HPP sendiri berarti total biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Untuk rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Lalu setelah HPP didapatkan, maka kita akan mencari HPPN. HPPN berarti harga pokok penjualan atau total biaya produksi yang terjual, produk yang terjual dalam periode tertentu, dihitung dari persediaan awal barang jadi ditambah biaya produksi selama periode. Rumus HPPN adalah harga pokok produksi ditambahkan dengan biaya penjualan. Lalu selanjutnya setelah kita dapatkan HPPN, kita akan menentukan harga jual, yaitu nilai yang dibayar pelanggan atas produk atau jasa yang ditetapkan untuk menutup seluruh biaya, sekaligus menghasilkan laba sesuai target. Untuk harga jual sendiri rumusnya adalah HPPN dikali dengan 1 ditambah persentase laba. HPPN yang sudah kita dapatkan akan kita kali dengan persentase laba, lalu kita tambahkan lagi dengan HPPN-nya, maka akan didapatkan harga jual produk. Lalu selanjutnya adalah BEP atau break even point, dimana ini berarti titik impas atau kondisi saat total pendapatan sama dengan total biaya. Rumus BEP sendiri adalah TF dikurang P dikurang VC per unit. TF merupakan total fixed cost, lalu untuk VC adalah variable cost. Lalu BEP dalam rupiah, yaitu rumusnya adalah TFC per 1 dikurang VC per P. Lalu setelah semua didapatkan, maka kita akan mencari laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan seluruh beban perusahaan selama periode tertentu untuk menunjukkan hasil akhir berupa laba atau rugi sesuai standar akuntansi. Untuk rumus laba rugi adalah pendapatan dikurang dengan total pengeluaran. Apabila menghasilkan negatif, maka perusahaan tersebut adalah rugi, dan apabila menghasilkan positif, maka perusahaan tersebut adalah mengalami keuntungan atau laba. Selanjutnya itu kita akan membahas terkait modul 5. Modul 5 sendiri dengan judul peramalan produksi, yaitu proses memperkirakan jumlah permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis untuk mendukung perencanaan dan pengendalian produksi. Pada modul ini, pertama kita akan menentukan agregasi permintaan, yaitu proses penggabungan permintaan beberapa produk menjadi satu satuan agregat untuk mempermudah analisis peramalan. Untuk rumusnya adalah demand atau unit demand dikali dengan laba ditambah dengan demand dikali unit produk dikali dengan laba jual. Selanjutnya adalah pola permintaan, yaitu menggambarkan sejauh mana kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Pada pola permintaan ini terbagi menjadi 4, yaitu pola horizontal, yaitu di mana pola tersebut secara umum menggambarkan masih bersifat horizontal atau masih pada rentang yang sama. Untuk metode yang terdapat yaitu konstan, moving average, dan lain-lain. Sedangkan selanjutnya adalah pola musiman, di mana pada gambar dapat dilihat bahwa kalau pada pola musiman ini data bisa naik secara drastis dan juga bisa turun secara drastis. Lalu ada pola siklis atau transiklis, di mana pada pola ini menggambarkan pola yang naik secara tidak terlalu tinggi dan turun juga tidak terlalu tinggi. Lalu ada pola trend, yaitu pola trend contohnya adalah contoh metodenya yaitu regresi linear, trend kuadratis, dan juga trend. Lalu selanjutnya adalah metode peramalan, di mana untuk pembagian metode peramalan ini adalah kualitatif yang bersifat subjektif,
dan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Contohnya adalah P dan S curve. Lalu ada kuantitas yang bersifat objektif menggunakan data historis dan model matematis. Seperti time series itu terbagi atas statis dan adaptif. Lalu ada kausal, hubungan sebab akibat. Dan metode pada kausal terdapat regresi, korelasi, dan ekonometrik. Selanjutnya akan dibahas tren siklis, yaitu metode peramalan yang menggabungkan tren jangka panjang dan pola siklis berulang untuk memprediksi fluktuasi permintaan. Untuk rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Lalu tren kuadratis, yaitu metode peramalan deret waktu yang menggambarkan hubungan antara waktu dan variabel yang diamati dalam bentuk kurva parabola sehingga mampu menangkap perubahan laju pertumbuhan yang tidak konstan seperti percepatan atau perlambatan tren. Lalu selanjutnya adalah regresi linear, yaitu metode statistik yang memprediksi nilai variabel dependen atau Y berdasarkan hubungan matematis dengan variabel independen X dan digunakan dalam hubungan untuk meramalkan kualitas maupun kuantitas, di mana rumusnya dapat dilihat pada di bawah ini. Lalu adalah tren eksponensial. Metode tren eksponensial yaitu model peramalan yang digunakan ketika data historis menunjukkan adanya kecenderungan atau tren yang sistematis, baik naik maupun turun seiring dengan waktu. Setelah itu adalah pembahasan terkait pengukuran kesalahan peramalan atau error. Nilai error merupakan ukuran tingkat keakuratan hasil peramalan yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara nilai ramalan dengan nilai aktual yang sebenarnya. Untuk jenis metodenya adalah ada MFE, MSE, MAPE, dan MAT, dan SSE. Di mana untuk fungsinya MFE mengetahui bias peramalan, MSE untuk mengukur kesalahan kuadrat rata-rata, MAPE mengukur kesalahan dalam persen, rata-rata kesalahan absolut atau MAT. Lalu ada SSE yang berfungsi mengukur penyimpangan prediksi. Pada metode ini kita akan melihat nilai error terkecil, sehingga nanti metode dengan nilai error terkecil akan dipilih untuk perhitungan analisis selanjutnya. Untuk rumus dapat dilihat pada bagian ini. Lalu untuk selanjutnya adalah validasi, yaitu untuk memastikan metode peramalan berada dalam kondisi terkendali. Untuk rumusnya adalah yang pertama mencari moving range, yaitu MRT sama dengan YT dikurang YT topi dikurang YT dikurang dengan Y topi T-1 dikurang Y T-1. Lalu kita akan mencari rata-rata MR, batas kendalinya, dan zona A serta zona B-nya. Lalu selanjutnya setelah validasi kita akan melakukan disagregasi, yaitu proses pemecahan hasil peramalan agregat menjadi rencana produksi yang lebih rinci, di mana tujuan agregasi ini untuk menentukan jumlah produk tiap produk, jumlah produksi tiap produk, dan menyesuaikan kapasitas dan sumber daya. Di mana untuk rumusnya adalah DI sama dengan PI dikali FT untuk yang jam, sedangkan untuk yang unit DI per profit dalam bentuk unit. Selanjutnya kita akan membahas terkait modul 6, yaitu perencanaan proses produksi, di mana proses menentukan jumlah waktu dan sumber daya produksi untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Pada modul ini kita akan mencari HPP atau biaya produksi, terdapat biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan biaya produksi ini kita menggunakan untuk produk manufaktur. Lalu ada data dan asumsi perencanaan produksi yang terbagi atas cost of overtime, carrying cost, cost of hiring, cost of subcontract, stock out cost, dan cost of regular time, di mana biaya lembur tenaga kerja, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengurangan tenaga kerja, biaya penambahan tenaga kerja, biaya produksi melalui pihak luar, dan kerugian akibat kekurangan persediaan, serta biaya tenaga kerja pada jam kerja normal akan dicari pada modul ini. Lalu selanjutnya adalah setelah itu kita akan mencari perencanaan agregat, yaitu proses
perencanaan produksi jangka menengah untuk menentukan tingkat produksi, tenaga kerja, persediaan dan lembur guna memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Di mana pada modul ini terdapat 3 proses, yaitu level strategi, chess strategi, dan mix strategi. Di mana pada level chess memiliki ciri persediaan awal sama dengan akhir, jumlah tenaga kerjanya tetap, dan total produksinya sama dengan rata-rata permintaan. Untuk chess strategi, ciri-cirinya adalah tidak ada persediaan, tenaga kerja berubah, dan produksi per periode sama dengan permintaan. Ciri-ciri level strategi diantaranya adalah produksi fleksibel, inventory akhirnya 0, biaya diperoleh paling rendah. Terus selanjutnya kita akan mencari MPS atau Master Production Schedule, yang merupakan rencana induk produksi yang menetapkan jenis produk, jumlah yang harus diproduksi, serta waktu produksinya pada setiap periode perencanaan. Untuk rumusnya adalah D dalam jam, yaitu sama dengan proporsi dikalikan dengan hasil total produksi. Untuk DI sendiri merupakan hasil disagregasi yang kita dapat. Lalu untuk selanjutnya setelah MPS kita dapatkan, kita akan mencari RCCP atau Rough Cut Capacity Planning, yaitu teknik perencanaan kapasitas kasar yang digunakan untuk memvalidasi MPS dengan memeriksa ketersediaan sumber daya produksi secara keseluruhan. Metodenya terdapat 2, yaitu SIPOV yang menghitung kebutuhan kapasitas dengan mengalihkan MPS dengan faktor proporsi, sedangkan metode selanjutnya adalah BOLA, yaitu menghitung kebutuhan kapasitas berdasarkan waktu baku. Setelah itu kita akan mencari MRP, yaitu Material Requirement Planning, yaitu metode perencanaan kebutuhan material yang mengubah jadwal produksi barang jadi menjadi kebutuhan rinci komponen dan bahan baku, baik dari sisi jumlah maupun kapan harus tersedia. Di mana terdapat 3 metode, yaitu netting, 4 proses, yaitu netting, loading, offsetting, dan exploding. Netting adalah menentukan kebutuhan bersih material. Loading merupakan tahap dalam material requirement planning atau MRP untuk menentukan ukuran pemesanan atau lot size. Offsetting merupakan menentukan waktu pemesanan material, dan exploding adalah proses menurunkan kebutuhan material dari pihak tingkat atas ke komponen tingkat bawah. Setelah itu kita akan mencari CRP, yaitu proses untuk menghitung kebutuhan kapasitas produksi tiap tahun kerja berdasarkan hasil MRP agar rencana produksi dapat dijalankan. Di mana untuk rumusnya adalah waktu proses sama dengan parallel dikalikan dengan jumlah komponen dikali waktu baku. Untuk kebutuhan kapasitas digunakan rumus waktu setup ditambah dengan waktu proses. Untuk waktu setup, waktu setup digunakan apabila jika parallel besar dari 0 dan 0 jika parallel sama dengan 0. Selanjutnya pada modul ini kita akan membuat scheduling, yaitu penentuan urutan pekerjaan pada setiap mesin atau stasiun kerja agar waktu penyelesaian total makspan menjadi minimum. Di mana untuk jenis metodenya ada flowchart scheduling, yaitu menggunakan algoritma Johnson dan CDS. Lalu ada job shot scheduling seperti FCFS, SPT, LPT, ADD, dan CR. Lalu ada batch scheduling seperti batch process rule dan group teknologi. Terus ada project scheduling atau contohnya seperti CPM, PRT, dan lain-lain. Selanjutnya untuk modul terakhir, yaitu modul 7, perancangan lintasan perakitan, yaitu proses mengalokasikan elemen kerja ke stasiun kerja secara seimbang agar proses perakitan berjalan efisien dengan waktu menganggur minimum. Pertama, kita akan menentukan kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan yaitu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai apakah satu lintasan perakitan bekerja secara efektif. Ada line efisiensi, ada smoothing index, dan smooth index, dan juga balance delay. Untuk less efisiensi merupakan perbandingan antara waktu terpakai dengan produk. Rumusnya itu sigma STI per K dikali dengan STI max. K merupakan jumlah stasiun kerja, STI adalah waktu stasiun di stasiun kerja, dan STI max adalah waktu maksimum di stasiun kerja. Untuk smoothing index, rumusnya adalah akar dari sigma STI max dikurang STI kuadrat. Terus ada balance delay, yaitu K dikali STI max dikurang sigma T.
dibagi dengan K dikali STI max. Selanjutnya adalah batasan lintasan perakitan, yaitu aturan dan kondisi teknis yang membatasi pelaksanaan proses perakitan, seperti urutan kerja harus sesuai preseden, waktu stasiun kecil sama dengan waktu siklus, di mana waktu stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklusnya. Lalu ada elemen kerja yang tidak boleh dipecah. Lalu target lintasan perakitan seperti sasaran kinerja, yaitu sasaran kinerja yang ingin dicapai agar proses perakitan berjalan optimal. Untuk target sendiri output sesuai permintaan, terus efisiensi lintasan tinggi dan balance delay-nya rendah. Selanjutnya yaitu penentuan stasiun kerja, yaitu proses pengelompokan elemen kerja ke dalam beberapa stasiun dengan memperhatikan waktu siklus, di mana untuk waktu siklus atau cycle time rumusnya adalah waktu tersedia dibagi output target. Lalu ada SK stasiun kerja minimum, rumusnya adalah sigma T per CT atau per cycle time. Terus selanjutnya adalah penyeimbangan lintasan perakitan, di mana proses pemerataan beban kerja antar stasiun untuk meningkatkan efisiensi lintasan. Metode pada lintasan perakitan sendiri terdiri dari memiliki banyak metode, contohnya seperti RPW atau Rank Position Weight yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan bobot posisi terbesar. Ada Latch Process Time LPT mengalokasikan elemen kerja dengan waktu terpanjang terlebih dahulu. Ada Kill Bridge yaitu mengelompokkan elemen kerja berdasarkan kolom precedence. Ada Helgeson yaitu metode penyeimbangan lintasan berbasis bobot posisi. Ada COMSOL yaitu metode berbasis komputer dengan pemilihan elemen kerja sesuai acak yang memenuhi precedence. Ada metode Hoffman yaitu menggunakan pendekatan matriks untuk menyeimbangkan lintasan. Ada Moody-Young yaitu perbaikan lintasan dengan pertukaran elemen kerja untuk meningkatkan efisiensi. Setelah itu pada metode-metode tersebut kita akan mencari kapasitas produksi, yaitu jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan suatu sistem produksi dalam periode waktu tertentu dengan sumber daya yang tersedia, sehingga dikatakan sudah memenuhi apabila kapasitas aktualnya mampu mencapai atau melampaui kebutuhan permintaannya. Rumusnya adalah jam kerja dikali hari kerja dikalikan dengan detik dalam 1 jam, yaitu 3600 dibagi dengan nilai STI max. Dan terakhir kita akan mencari implementasi perancangan assembly line balancing, yaitu penerapan hasil perancangan lintasan ke kondisi produksi nyata untuk memastikan lintasan bekerja efisien dan sesuai dengan targetnya. Indikator keberhasilan dari line balancing ini adalah yaitu saat line efisiensinya tinggi, balance delay-nya rendah, beban kerja antar stasiunnya seimbang, dan output yang dihasilkan sesuai dengan target. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait dari praktikum perancangan teknik industri. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.